WA. Primen dia maksudnya. Insya Allah saya besok sama Habib Sultan masuk surga yang ngawal anak-anak Maulid Rasul. Amin. Tapi yaitu saya sama Habib Sultan di surga kelon sama enak beb enak. Insya Allah. Pokoknya bener tadi saya dengar dari belakang, Maulid Nabi itu harus seneng. Makanya kenapa? Karena ini hari menyambut hari kelahiran Kanjeng Nabi. Abu Lahab saja seneng hari lahirnya Kanjeng Nabi, siksanya hari Senin dikurangi oleh Allah. Apalagi kita yang punya iman ikut Kanjeng Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka hari ini yang mengikuti Nabi insya Allah pulang dari sini mendapatkan cintanya Allah. Amin. Tapi saya pesan sama Pak Ronjak, secinta-cintanya kamu dengan Allah, please jangan berinisiatif untuk menemuinya ya. Bahaya, mate. Yang pertama sidik. Ini kalau kita ngomong branding ya. Maka mohon maaf, mohon izin Bib, saya tuh mencoba membranding dakwah itu tidak menjadi sesuatu yang dianggap pinggiran, tetapi menjadi sesuatu yang eksklusif, yang mahal. Artinya apa? Supaya anak-anak santri ini punya harapan besok menjadi ustadz-ustadz yang keren. Amin. Ya tadi itu loh, saya sama Ustadz Zainal Abidin sama-sama ustadz tapi brandingnya beda. Sama-sama di atas panggung, amplopnya beda. Bukan kok saya lebih baik dibandingkan Ustadz Zainal Abidin, tapi brandingnya Gus Miftah lebih mahal dibandingkan Abidin. Bukan begitu Ustaz. Malah bikin status WA ini rada kentir, cangkem. Kan aku baca kok. Masa WA-an karo bojone, "Mah, kiai ini kentir." Kayane. Ini bojone Kak. Yang hitam itu, ya Allah, sing wedok putih hayu sing lanang ireng tuh kayak dia. Antara Pak Zainal Abidin sama istrinya ini berlaku syukur dan sabar. Jadi Pak Zainal Abidin dapat istrinya bersyukur, istrinya dapat Zainal Abidin bersabar. Pak Zainal dapat istrinya anugerah, istrinya dapat Zainal Abidin musibah. Jadi masuk surga gara-gara syukur dan sabar. Gue bojomu khilaf kok. Kok kirim orang kayak gini? Katanya dipelet. Karena dia punya prinsip cinta ditolak, Samsudin bertindak. Samsudin. Tenan. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba apa brandnya Nabi? Yang pertama, Nabi punya sifat, punya akhlak sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Jadi kalau Anda mohon maaf apapun profesinya, apapun pangkat dan jabatannya, jujur. Itu adalah modal utama dunia akhirat. Jujur, sidik itu branding. Brandingnya yang keren. Maka saya bilang, Pak Polisi, Pak Kodir, kalau dulu ingin ngerasani konco-konco polisi ya, karena saya begitu cinta sama lembaga TNI Polri itu, karena apapun bagi saya mereka itu penting. Kalau dulu memang umpamanya kaya Sambo, kalau dia nembak anak buahnya ngaku dari awal, saya membela kepentingan istri dan kehormatan istri saya, yang tadi disampaikan oleh Habib. Coba, salah satu ciri laki-laki yang hebat itu adalah ma akraman nisa illal karim wa ma ahanahunna illal laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Kesalahannya Sambo kan siji, kenapa pakai rekayasa, tembak-tembakan, nembak-tembak 6 kali nggak kena, kan goblok. Ya. Tapi kalau dari awal dengan dia mengatakan kejujurannya, saya membela istri saya,
walaupun dia di penjara, tapi namanya bagus. Kenapa? Karena brandingnya adalah jujur menjaga kehormatan seorang istri. Para laki-laki tak kasih tahu, laki-laki itu ujiannya istri galak, perempuan itu ujiannya suami kere. Betul? Laki-laki itu diuji dengan istri yang galak, perempuan diuji dengan suami yang miskin. Makanya anak-anak hadroh, ingatlah, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Betul Bu? Maka nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri. Santai Bib, masih sore mereka kita muliakan, nanti malam kita bantai. Sing tua tepuk tangan. Ya Allah, ya Allah. Maka mohon maaf, kesalahannya apa? Jujur. Kenapa tidak jujur dari awal? Hari ini mohon maaf Bapak Ibu, jujur ini menjadi satu hal yang mahal. Saya satu ketika datang ke kantin bekas kampus saya di IAIN. Gara-gara apa? Saya punya pengalaman, dulu saya bohong bayar di kantin. Kan biasa, kita itu dulu nggak punya uang, makan tempe 5 ngakunya telu. Aku pernah dana lah, ngomong apa pernah gue tahu. Bib Sultannya tahu. Ya Bib ya. Jadi dulu kan saya sering, karena saya miskin banget zaman kuliah itu, lapor banget, makan gorengan 5 ngakunya 3, mangan sego kucing 3 ngakunya 2. Lah pas saya sudah punya uang, saya datang ke kampus saya temui penjualnya kantin. Bu, masih ingat saya nggak? Lali Gus. Loh, saya dulu sering makan di sini. Dia saya kasih uang 1 juta. Saya bilang, mohon maaf ya Bu, saya dulu sering bohong. Bohong apa Gus? Saya dulu sering kalau makan di sini, makan berapa ngakunya berapa. Tolong saya dihalalkan. Dia bilang, alah Gus, kula pun lali. Loh, ini bukan persoalan lali, saya dosa. Saya dosa. Makanya ingat, suami itu hati-hati. Sekarang sepandai-pandainya kamu menyimpan istri muda, pada akhirnya tetap tua. Tetap konangan. Ayo, maka jujur saja. Makanya kalau pesannya Habib Sultan, bagi laki-laki yang pengen menikah lagi itu pilihannya cuma 2, minta izin apa minta maaf. Kalau minta izin terang-terangan di awal, kalau minta maaf sudah ketahuan baru minta maaf. Kalau Zainal Abidin minta maaf. Wah, saya lihat sarungnya gajah duduk. Ini sarung paling jujur sedunia. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Ujungnya yes. Kamu punya masalah apa sama suami ini? Maka mohon maaf Bapak Ibu, sekarang Indonesia itu krisis orang jujur. Banyak orang pintar tapi keblinger. Banyak pejabat bermodalkan otaknya pintar tapi tidak punya kejujuran. Lah tadi saya bilang, gara-gara Kiai Ma'ruf bilang seperti itu, indikasinya apa? Kan ada hadis yang bunyinya man qala akhiru la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Maka saya bilang, saya sepakat dengan Kiai Ma'ruf bahwa negara itu yang paling banyak warganya masuk surga itu orang Indonesia. Lah saya bilang, orang Indonesia besok banyak masuk surga, termasuk anggota DPR yang korupsi. Nah, begitu anggota DPR yang korupsi masuk surga, diprotes sama Ustadz Zainal Abidin. Malaikat, ini kenapa ada DPR yang korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, hei Ustadz Zainal Abidin, Anda yang sabar. Anggota DPR korupsi ini masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah, ternyata apa? Banyak anggota DPR di Jakarta marah dengan ceramah saya. Hele, cangkemmu ngapa nusu barang? Oke, gelem ngaji muar pemilihan tok yang gaya ya. Nah, dia marah-marah sama saya. Berarti apa? Dia tersinggung, mungkin tidak jujur. Maka jujur itu branding. Saya harapkan ibu-ibu di sini semuanya jujur ya Bu ya. Bu, jujur itu ada 2, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Hah? Bubur itu yang untuk tidur itu loh bubur. Salah, kasur yang untuk
Lihat Bib. Bib ya. Orang segini yang sudah meninggalkan dunia hitam hanya Habib Usman. Rambutnya putih semua. Oh, ini untuk saya Bib. Masya Allah. Kenapa batangnya kecil? Akankah burung saya kecil Bib? Makasih ya Bib ya. Masya Allah. Datang-datang Habib Usman ngasih tongkat ini. Patir kamu ngasih apa gitu loh Dir? Jadi ini akan saya ingat-ingat. Ini dari Habib Usman. Yang ini dari almarhum Ki Entus Susmono. Jadi ini almarhum Ki Entus, ini Habib Usman. Ibu-ibu kan saya sering matur toh. Saya dulu pertama kali ngaji Habib Usman. Ibu-ibu kan saya sering matur toh. Saya dulu pertama kali ngajar hikam itu ke almarhum Entus. Jadi Entus itu datang ke pondok saya waktu itu minta ngaji dan minta ngaji belajar hikam. Dan sebulan sebelum beliau meninggal, saya ngaji sama Habib Lutfi di masjid Kabupaten Tegal, peresmian masjid waktu itu. Saya pulang ke rumah beliau ke Sanggar, Satria Laras, saya dikasih tongkat ini. Beliau bilang sama saya, Gus, jenengan kan bar sakit, tongkatnya tolong dibawa untuk pengajian. Makanya kemana-mana saya bawa. Tujuannya cuma satu, kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan almarhum Ki Entus mendapatkan jariahnya. Gitu. Jadi kalau Pak Rozak pengen dapat jariah ya ngasih apa gitu sama saya. Jangan Dan, kamu gak usah ngasih apa-apa sama saya, aku tahu pendapatanmu kecil. Tentara itu gajinya kecil, polisi kecil, makanya jangan minta-minta sama tentara, kasihan. Bener Dan? Tak ewangi Dan. Makanya jangan cari-cari Dan. Tetap jujur. Nomor 1, tablek, jujur. Kipas angin ini mati, panas banget, goblok. Kan aku sumuk gitu loh. Malah dipaten, cacinya keprima ya. Kan aku sumuk. Pantesan pekelalai. Ya Allah. Habib, ini Habib, apa tuh Habib? Apaan Habib? Insyaallah, mudah-mudahan Habib Usman kita besok masuk surga bareng Habib Usman. Amin. Istrinya berapa tuh? Oh 1, yang bener Bib. Santri saya banyak yang cantik loh Bib. Saya sama Habib Usman ini sama-sama, sama Habib Sultan, sama-sama suami yang setia. Karena kami punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus mengatakan itu kenapa? Karena direkam kamera. Terus bujuni inyong ya modar ya. Yang kedua apa sifatnya Kanjeng Nabi? Amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Ini menjadi brand personal. Jadi kalau Anda jadi seorang pedagang, Anda harus punya sifat amanah. Amanah ini apa? Marketing. Jadi kalau sidik itu jujur, itu branding. Amanah itu adalah marketing. Saya begini Bapak Ibu, kalau kita ngomong di dunia medsos, kenapa di dunia medsos itu bisa cepat orang viral? Karena begitu banyak MLM, mulut lewat mulut. Itu marketing. Coba sekarang Anda lihat di medsos itu kadang-kadang sesuatu yang tidak mutu saja bisa viral. Toh, ganjel toh. Oh, toh gitu. Itu viral gitu. Toh, ganjel toh. Ana maning, begitu sulit, lupakan silit. Itu viral gitu. Tapi ngomong soal keviralan, ada pepatah Arab yang mengatakan begini, kencingilah sumur Zam-Zam maka kamu akan menjadi terkenal. Jadi apa? Persoalan viral ini sudah diprediksi oleh orang-orang kita terdahulu. Maka kemudian hari ini kalau kita mau buat marketing, anak-anakku di sini, saya bilang, Kanjeng Nabi itu kan marketingnya apa? Amanah, terpercaya. Artinya apa?
Kita jadikan akhlaknya Nabi terpercaya itu menjadi marketing kita. Kalau toh kemudian harus viral, pesan saya cuma satu, viral lah karena prestasi, bukan sensasi. Saya dibilang begini sama tokoh-tokoh multimedia itu, kejadian kayak Gus Miftah itu jarang loh Gus. Maksudnya gimana? Orang